Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rekwan Nervindo, NIM 210306123 dari kelas peternakan C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Thruptus digestivus dari ternak ruminansia dari spesies Capra sp atau kambing. Mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Klasifikasi dari objek yang akan dipraktikumkan berasal dari Kingdom Animalia, Phylum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Artiodactyla, famili Bovida, genus Capra, dan spesies Capra sp. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari Thruptus digestivus dari ternak ruminansia. Nah, berikut ada gambar dari Thruptus digestivus ternak ruminansia. Yang pertama ada Cavum oris. Nah, Cavum oris ini tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Di Cavum oris ini terdapat dentis atau gigi yang memiliki tipe. Ada incisivus yaitu gigi seri, dan molar yaitu gigi geraham. Lalu ada lidah yang berfungsi untuk mendorong makanan setelah dikunyah dan didorong melewati esofagus dan menuju ke lambung. Lalu ada saliva, yaitu cairan atau enzim yang berperan dalam proses pencernaan kimia. Saliva ini mengandung natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menjaga keasaman pada rumen. Lalu ada diasteriva atau bagian tanpa gigi, tempat menjulurkan lidah. Lalu ada esofagus. Esofagus ini jalur penghubung Cavum oris dan Cavum oris ke rumen. Nah, di esofagus ini tidak ada proses apapun karena esofagus ini sangat pendek, tapi apabila ada makanan yang masuk, dia akan menyesuaikan ukurannya. Lalu ada ventriculus. Di ventriculus ini atau lambung itu terbagi menjadi 4 bagian. Ada rumen, ada reticulum, ada omasum, dan abomasum. Nah, di ventriculus ini fungsinya untuk menampung makanan zat sementara sebelum dikeluarkan ke mulut lagi lalu dikunyah. Nah, ventriculus ini berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang mengurai selulosa. Lalu ada intestinum tenue atau usus halus. Intestinum tenue ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada duodenum yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Lalu ada jejunum. Jejunum ini melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen, terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin, serta komponen bersifat lipofilik. Lalu ada ileum. Ileum ini berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang yang belum diserap oleh duodenum dan jejunum. Lalu di intestinum tenue ini berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses oleh lambung, lalu akan diserap oleh tubuh dan diubah menjadi energi. Di intestinum tenue ini terjadi pencernaan lemak atau lipid yang dibantu oleh enzim lipase. Di intestinum tenue juga terjadi proses pencernaan absorpsi atau penyaringan dan penyerapan dan proses pencernaan fermentasi. Lalu ada intestinum crassum atau usus besar. Nah, intestinum crassum ini untuk proses dia fungsinya untuk proses penyerapan air, penyerapan berbagai jenis vitamin, lalu mengurangi keasaman dan mencegah terjadinya infeksi. Lalu ada cecum. Nah,
Lalu ada rektum. Rektum ini fungsinya tempat feses sementara yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Lalu ada anus, yaitu saluran untuk pembuangan feses. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pencernaan makanan pada ternak ruminansia. Pertama, berawal dari cavum oris. Di sini makanan masuk dan dikunyah menggunakan gigi, dibantu oleh kelenjar saliva yang nantinya setelah dikunyah akan didorong oleh lidah melewati ke esofagus dan menuju ke rumen. Di rumen ini proses yang terjadi yaitu makanan dicerna dan dibuat menjadi bubur oleh dinding rumen dengan cara mengaduknya. Nah, di rumen makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau disebut bolus. Nah, bolus ini nanti akan dimuntahkan kembali menuju ke cavum oris atau mulut, yang nantinya akan dikunyah yang kedua kalinya atau diombah yang kedua kalinya. Setelah itu ditelan kembali. Proses memuntahkan kembali bolus ke cavum oris disebut proses regurgitas. Setelah itu proses memamah kedua kalinya atau mengunyah kedua kalinya disebut proses remastikasi. Setelah itu proses menelan kembali disebut proses redeglutatasi. Nah, selanjutnya bolus yang berada di rumen dicerna lagi di rumen dengan bantuan enzim-enzim mikroba yang ada di rumen. Setelah itu makanan akan menuju ke retikulum. Di retikulum ini makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di retikulum ini terjadi juga proses absorpsi atau penyaringan benda-benda asing supaya tidak masuk ke omasum. Di omasum ini penyerapan makanan paling banyak. Di omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan menuju ke abomasum. Nah, di abomasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum itu sendiri. Selanjutnya menuju ke intestinum tenue. Di sini makanan diserap sari-sarinya yang nantinya dibutuhkan oleh tubuh yang diubah menjadi energi. Nah, setelah diserap di intestinum tenue menuju ke intestinum crassum. Yang diserap yaitu air, berbagai vitamin, dan mengurangi keasaman sehingga tidak terjadi infeksi. Nah, setelah diserap sari-sari makanan di intestinum tenue dan intestinum crassum, lalu makanannya tidak berguna lagi menuju ke rektum atau tempat sementara feses yang nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan bakteri apa saja yang ada pada rumen dalam membantu proses pencernaan makanan. Yang pertama ada bakteri selulotik. Nah, bakteri ini mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi yang buruk pada saat makanan yang mengandung serat kasar yang tinggi. Yang kedua ada bakteri proteolitik. Bakteri ini mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Yang ketiga ada bakteri metanogenik. Bakteri ini dapat mengkatabolisme alkohol dan asam organik menjadi metana dan karbon dioksida. Yang keempat ada bakteri amilolitik. Bakteri ini dapat menfermentasikan amilum. Selain itu, bakteri ini relatif lebih tahan terhadap perubahan pH dibandingkan dengan bakteri selulotik. Selanjutnya ada bakteri lipolitik. Bakteri ini dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Kenapa? Karena ada enzim lipase yang dapat memecah lemak. Yang keenam ada bakteri hemiselulolitik. Nah, bakteri ini bakteri yang menghasilkan enzim hemiselulase untuk menghidrolisis hemiselulosa. Yang ketujuh ada bakteri yang memfermentasikan gula. Bakteri ini sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana.
contohnya Lactobacillus ruminus. Yang kedelapan ada bakteri pemanfaat asam. Bakteri ini memanfaatkan zat asam yang ada di rumen. Contohnya itu Pseudomonas. Yang kesembilan itu ada bakteri Ruminococcus albus. Bakteri ini mampu menghidrolisis selulosa. Yang terakhir adalah bakteri Lactobacillus sp. Bakteri ini berfungsi untuk menjaga kesehatan di saluran pencernaan. Selanjutnya saya akan menunjukkan sampel-sampel dari ventriculus atau lambung pada ruminansia. Yang pertama ada rumen. Nah, rumen ini atau disebut perut besar. Rumen ini terletak di rongga abdominal bagian kiri. Nah, di rumen inilah tempat penampungan makanan sementara. Di sini juga tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Lalu di sini makanan dicerna dan dibuat menjadi bubur oleh dinding rumen tersebut. Lalu setelah itu dimuntahkan kembali ke mulut dan nantinya dikunyah dan ditelan kembali. Lalu setelah itu menuju ke retikulum atau perut jala. Nah, di sini di retikulum ini tepatnya berada dekat dengan rumen dan berbatasan dengan rumen. Nah, makanan yang tadi setelah dari rumen menuju ke retikulum, dan di sini terjadi proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di sini juga terjadi proses absorpsi atau penyaringan benda-benda asing supaya tidak masuk ke omasum. Selanjutnya ada omasum atau disebut dengan perut kitab. Bentuknya seperti berbuku-buku. Nah, di sini terjadi penyerapan zat makanan paling banyak. Di sini juga makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya ada abomasum atau perut masam. Abomasum ini disebut dengan lambung sejati karena itulah merupakan lambung dari rumen. Nah, di abomasum ini memiliki banyak HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Permukaan dari abomasum ini dilapisi oleh mukosa yang berguna untuk melindungi sel yang dicerna oleh enzim. Selanjutnya di abomasum ini terdapat 3 bagian, ada karbia, fundika, dan pilokorika. Lalu di abomasum ini terjadi pencernaan secara kimiawi dan enzimatis. Di abomasum ini kenapa ada pencernaan secara kimiawi dan enzimatis supaya makanan dicerna dan diserap dengan baik ke seluruh tubuh.